tak boleh usai, tapi perseteruan soal anak seolah tak ada habisnya. Inilah drama terbaru dari konflik Mawa dan Insanul Fahmi yang kini memasuki babak paling emosional. Ya, seperti diketahui isu ini memanas saat Insanul melontarkan ancaman serius untuk menyeret masalah ini ke Komnas Perlindungan Anak. Ia mengaku terpukul karena merasa haknya sebagai ayah dibatasi dan dipersulit oleh Mawa untuk sekadar bertemu buah hatinya. Namun, serangan itu tak dibiarkan begitu saja. Mawa secara mengejutkan muncul dengan bantahan keras. Bukan sekadar kata-kata, Mawa bahkan membongkar fakta-fakta pertemuan dan bukti komunikasi yang menunjukkan bahwa hubungan Insanul dan anaknya tidak seburuk yang dicikrakan di publik. Suasana semakin penuh teka-teki saat tak lama kemudian, Insanul justru memamerkan momen kebersamaan yang hangat dengan sang anak di media sosial. Di tengah proses perceraian yang masih bergulir, terselip satu harapan besar dari Insanul, yakni sebuah pembagian hak asuh yang adil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah tangga mereka? Inilah 5 polemik sengit di balik perseteruan hak asuh anak antara Mawa dan Insanul Fahmi. Insanul diketahui berencana menyeret masalah hak asuh ke Komnas Perlindungan Anak. Langkah ini bukan sekadar gertakan sambal. Tommy Triyunanto, selaku kuasa hukum Insanul, secara tegas mengonfirmasi bahwa kliennya memang sempat merencanakan langkah ke Komnas Anak. Hal ini dipicu oleh pengakuan Insanul yang merasa ruang geraknya untuk bertemu sang buah hati terus dibatasi dan dipersulit oleh pihak Mawa. Tak hanya mengadu ke Komnas Anak, pihak Insanul bahkan dikabarkan tengah menyiapkan upaya hukum lain demi memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai hak asasi seorang ayah. Lantas, apakah langkah hukum ini akan menjadi solusi, atau justru semakin memperkeruh suasana di tengah polemik yang terus melebar? Kalau memang tidak ada kejelasan untuk anak, mungkin juga kita akan melaporkan kasus ini ke Komnas Anak. Rencananya tuh minggu depan ini kita akan lakukan itu, gitu kan. Dan upaya-upaya lain lah. Mawa sekarang ini lebih dominan ya kalau kita lihat karena dia yang datang gitu. Cuman kalau kita lihat di postingan seolah-olah kan memang bergantungnya kepada ibunya. Sebenarnya ya kalau kita lihat apa yang disampaikan di media sosial terhadap apa yang ditunjukkan itu sebenarnya menurut saya ya itu hal yang salah gitu loh. Kenapa? Karena anak ini nggak boleh, ibaratnya masih ada bapaknya ya berbagi aja kan gitu. Kalau memang masih ada ribut-ribut atau kenapa-napa kan nggak harus anaknya dibawa terus Insanul nggak bisa lihat anak kan, nggak gitu juga. Jadi ya memang harus dikasih kesempatan juga untuk Insanul bisa main, bisa berlibur bareng sehari misalnya, terus nanti dipulangin lagi. Itu hal-hal menurut saya hal-hal yang wajar dan sangat bijak lah dari seorang tua ya, antara ibu dan bapaknya gitu. Di tengah kencangnya isu laporan ke Komnas Anak dan tuduhan miring dari pihak Insanul Fahmi, Mawa akhirnya memecah keheningan. Tak ingin terus disudutkan sebagai pihak yang egois, Mawa muncul dengan klarifikasi yang sangat menohok. Mawa secara tegas membantah telah menutup akses atau mempersulit sang ayah untuk bertemu dengan buah hatinya. Klarifikasi ini seolah menjadi jawaban telak sekaligus serangan balik terhadap klaim dipersulit yang sempat memicu simpati publik bagi pihak lawan. Jujur kemarin baru ketemu ya, jadi saya bingung kenapa dibilang nggak pernah ketemu. Saya juga nggak menutup akses hubungan dia sama anak saya, karena kan melalui mbaknya juga. Jadi kalau saya pribadi, saya memang tidak ada merespon sama sekali. Jadi nggak apa-apa melalui ke mbaknya aja. Nggak ada sama sekali. Seolah tak ingin membiarkan opini publik terus menyudutkannya, Mawa akhirnya membongkar bukti-bukti nyata yang selama ini tersimpan di balik layar. Bukan sekadar bantahan lisan,
Mawa menunjukkan fakta tentang pertemuan-pertemuan yang sebenarnya terjadi antara Insanul dan anaknya. Mulai dari rincian waktu pertemuan hingga bukti komunikasi yang masih terjalin, Mawa berusaha membuktikan bahwa narasi penutupan akses yang digaungkan pihak lawan hanyalah isapan jempol belaka. Langkah berani Mawa ini seolah ingin menegaskan bahwa di balik ketegangan proses cerai, ia tetap mengedepankan kepentingan sang buah hati. Lantas, bukti kuat apa saja yang dibuka oleh Mawa hingga mampu memutarbalikkan keadaan? Karena kemarin baru 4 hari yang lalu itu baru ketemu. Ya, itu baru ketemu dan saya bingung kenapa dia ngasih statement seperti itu. Tolong dong, ini juga puasa ya, jangan terlalu banyak fitnah juga. Kan ini lagi proses berjalan hukum ya. Jadi kan saya harapannya ya ini berjalan dulu dan saya nggak menutup akses untuk ketemu dia video call. Kemarin juga baru ketemu dan sama sekali tidak ada saya tutup akses untuk bertemunya mereka karena memang anak ke ayah kan juga video call masih jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Setelah sempat melontarkan pengakuan pilu tentang sulitnya akses bertemu anak, publik justru dibuat tertegun dengan unggahan terbaru Insanul. Seolah menepis semua drama penghalangan yang sempat ia suarakan, Insanul kini tampil pamer momen hangat dan penuh kebahagiaan bersama sang buah hati di media sosialnya. Senyum lebar dan kebersamaan yang dipamerkan ini seolah menjadi sebuah paradoks di tengah ancaman laporannya ke Komnas Anak. Lantas seperti apa potret kebersamaan Insanul dan buah hatinya? Di balik hiruk-pikuk saling lapor dan panasnya adu argumen, ada satu masa depan yang kini sedang dipertaruhkan, yakni masa depan sang buah hati. Di tengah proses rencana gugatan cerai yang dilayangkan oleh Mawa, sebuah harapan baru akhirnya terlontar dari sisi Insanul Fahmi. Bukan lagi soal ego atau siapa yang paling benar, Insanul kini menyuarakan keinginannya untuk membangun pola co-parenting yang adil. Ia berharap, meski ikatan pernikahan mereka berada di ambang kehancuran, peran sebagai orang tua tidak boleh ikut runtuh. Namun, mungkinkah harapan akan keadilan hak asuh ini bisa terwujud di tengah badai tudingan perzinahan dan ilegal akses yang masih bergulir? Ataukah pola co-parenting ini hanya akan menjadi babak baru perselisihan di meja hijau? Iya, tentunya mungkin Mas Insanul tuh orang yang tidak suka berdrama dan tidak suka juga ribut-ribut. Dia juga nggak mau juga hal-hal yang dipersulit. Jadi saya rasa Mas Insanul orangnya sangat kooperatif. Saya rasa seperti itu. Nah, mungkin Mawa juga paham hati dan karakter daripada Mas Insanul sebenarnya. Nah, kita bisa lihat sendiri, saya yang kebetulan juga masih baru kenal ya, baru tahu dengan Mas Insanul, ibaratnya baru beberapa bulan aja saya lihat ya attitude dan hatinya juga, saya nggak mau membaik-baikan orang, kalau memang baik-baik gitu kan. Tapi memang orangnya baik ya. Kalau dia secara komitmen apa yang dia lakukan, ya saya rasa harusnya dibuat suatu komitmen yang baik antara Mawa dan Insanul dalam membesarkan anak.
jangan dibuat satu politisir ataupun anak ini menjadi benci sama orang tuanya, tapi bahu-membahu untuk membesarkan anak menjadi anak yang baik dan bermental kuat ya dalam hal ini, karena walaupun orang tuanya tidak baik-baik saja hubungannya, tetapi dalam hal ini anak juga perlu mental yang baik ke depannya, dan juga membagi waktunya, membagi bagaimana dia bisa saling berbarengan dengan anaknya. Misalnya di minggu pertama atau minggu kedua, seperti itu bisa dibicarakan harusnya, tanpa harus mempolitisir, tanpa harus menguasai, karena kalau itu sudah terjadi nanti mungkin menjadi satu efek ataupun menjadi satu masalah baru. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.